engkau tak mengerti. Kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Tentang apa? Kalau bukan cinta, apa lagi? Apa lagi? Sudah berkali-kali aku tunjukkan padamu. Kita siapa lagi? Tak mengerti. Tentang apa? Kalau bukan cinta, apa lagi? Masihkah kau tak mengerti? Masihkah kau tak mengerti? Masihkah kau tak mengerti? Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali lagi di Lintas Makassar siang hari ini, hari Kamis 7 Oktober 2021. Saya Arti Alfian yang akan menyapa Anda dan kita akan bersama di pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini pendengar. Ada satu topik yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait arah kebijakan pemerintah Kota Makassar tentang pengarus utamaan gender. Dan sebentar akan hadir narasumber kita ya di segmen acara ini. Ada Ibu Aci Suleman, SSTP MSI. Beliau adalah PLT Kadis P3A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Dan sebentar kita akan coba bertanya ini pendengar terkait arah kebijakan pemerintah Kota Makassar tentang pengarus utamaan gender. Sesaat lagi pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Menahan rasa di dadaku, ingin aku memiliki, namun
Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Bila hati ini jujur bicara, hanyalah kamu selama ini yang mau mengerti. Walau mungkin sering aku tergoda untuk berbagi hati, miliki yang lain. Mana mungkin ku miliki hati yang kedua. Aku hanya punya satu rongga dada. Mana mungkin diriku menduakan cintamu. Hanya satu cinta dalam satu hati yang bisa ku jaga. Tuhan hanya beri kita satu rongga dada. Mana mungkin dua hati menempatinya. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di sini di Lintas Makassar Siang ya. Dan seperti yang sudah kita informasikan di ruang dengar Anda pendengar, saya Arti Alfian yang menemani Anda di Pengarus Utamaan Gender. Pengarus Utamaan Gender yang mengangkat topik ini terkait arah kebijakan pemerintah Kota Makassar tentang pengarus utamaan gender. Dan sudah bersama dengan kami di sini narasumber kita di siang hari ini pendengar ya. Ada Ibu Aci Suleman SSTP MSc, beliau adalah PLT Kadis P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Aci Suleman. Waalaikumsalam dan selamat siang untuk semua para pendengar RRI dimanapun berada. Ya, kita menyapa ada Ibu
Aci Sulaiman, SSTP MSc, beliau adalah PLT Kadis P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu Aci Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk para pendengar RRI dimanapun berada. Ucapan yang sama ya untuk Ibu Aci Sulaiman ya. Oke. Nah, Ibu Aci Sulaiman ini selaku PLT Kadis P3A Kota Makassar, kita bersama di pengarusutamaan gender saat ini. Mungkin ada pengantar atau mungkin ada pemaparan di awal terkait topik kita, arah kebijakan pemerintah Kota Makassar tentang pengarusutamaan gender. Silakan Ibu. Ya, baik. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada Pro1 RRI yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi kami untuk menyuarakan tentang pengarusutamaan gender di Kota Makassar. Sebuah tema yang cukup menarik, yaitu perempuan perkotaan, berbicara tentang arah kebijakan pembangunan gender di Kota Makassar. Saya kira ini menantang kita juga untuk berpikir positif tentang isu-isu strategis tentang perempuan dengan segala permasalahannya, dan menantang juga kita untuk berpikir lebih positif lagi dan konstruktif di masa pandemi saat ini. Dan ini adalah, saya pikir ini adalah cara positif untuk menaikkan imun kita. Menaikkan imun ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengarusutamaan gender di Kota Makassar, maka kita bisa lihat dari visi misi dari Bapak Wali Kota sendiri, dalam hal ini Bapak Dani Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi, bahwa di dalam misi Kota Makassar ada percepatan mewujudkan Makassar sebagai kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kuat untuk semua, yang mana saya kira ini diturunkan lagi dalam bentuk program dan kegiatan. Kalau kita lihat penjabaran dari beberapa isu yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, maka ini bisa dilihat isu kedua dengan misi kedua, yaitu rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kuat untuk semua, yang mana dijabarkan lagi, diturunkan lagi dalam bentuk program. Salah satu programnya adalah program Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan dan Ekonomi. Ada juga program Makassar Recover, ada juga program Percepatan Jagai Anak Tak, program Smart Millennial, serta Social Mitigation. Jadi lebih menitik beratkan kepada imun ya Ibu Aci Sulaiman ya. Oke, kita langsung ke topik kita ini, arah kebijakan pembangunan perempuan pemerintah Kota Makassar tentang pengarusutamaan gender. Ini Ibu Aci berbicara soal gender. Sebenarnya gender ini bukan masalah kota atau mungkin masalah desa, tetapi masalah global ini. Bagaimana pendapat Anda ini, Ibu Aci Sulaiman? Ya, jadi kalau berbicara tentang isu gender, sebenarnya ini juga adalah berkesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Ya, di mana pembangunan berkelanjutan ini adalah memungkinkan generasi di masa depan kita untuk hidup setidaknya sama sejahtera dengan generasi sekarang. Ya, setidaknya lebih maju lagi. Termasuk di dalam sini adalah kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Oke deh. Nah, terkait pengarusutamaan gender ini, Bu Aci, seperti apa sebenarnya arah kebijakan dari pemerintah Kota Makassar untuk pembangunan di Kota Makassar, khususnya kita sasar ini kaum perempuan, Ibu Aci Sulaiman? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pembangunan manusia berbasis gender di Kota Makassar, maka kita harus melihat dulu beberapa komponen untuk menjadi tolak ukurnya. Apa saja itu, Ibu? Salah satu adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup di sini capaiannya, kalau kita lihat capaian dari nasional itu sudah 72. Dan yang kedua itu adalah harapan lama sekolah. Itu pun juga baik angka harapan hidup, angka harapan sekolah, dan rata-rata lama sekolah ini angka untuk Kota Makassar ini sebenarnya kalau kita lihat untuk pembangunan nasional, indeks pembangunan nasional, maka angka Kota Makassar boleh dikatakan melampaui dari angka untuk Indonesia, karena angka dari Indonesia itu 94,53 dan untuk Kota Makassar ini melampaui targetnya di 94,6 sekian. Jadi aman ya Ibu Aci ya? Ya, aman. Hanya barangkali perlu juga kami sampaikan bahwa angka harapan hidup
laki-laki memang lebih rendah dibandingkan perempuan, dan angka harapan lama sekolah lebih rendah dibanding perempuan. Jadi angka harapan lama sekolah laki-laki itu lebih rendah dibanding perempuan, berarti perempuan bisa lebih tinggi. Dan angka lama sekolah lebih rendah dibanding perempuan, berarti perempuannya di sini ada gap juga, bahwa angka lama sekolah perempuan itu lebih rendah dibanding laki-laki. Apa sebenarnya ini Ibu Aji Sulaiman yang mempengaruhi, atau faktor apa yang mempengaruhi sehingga ada perbedaan antara angka harapan lama sekolah atau angka harapan hidup itu dari perempuan maupun laki-laki ini berbeda? Iya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi memang angka angka harapan lama sekolah, termasuk di dalamnya ada pernikahan anak. Pernikahan anak, oke. Ya, termasuk di dalamnya juga ada kekerasan-kekerasan yang terjadi. Jadi yang memungkinkan untuk angka harapan sekolah laki-laki lebih rendah dibanding perempuan, lebih tinggi daripada perempuan. Itu semua faktornya pendengar ya. Dan kami juga akan mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Pengarus Utama Gender untuk edisi hari ini yang mengangkat topik arah kebijakan pembangunan perempuan dari pemerintah Kota Makassar tentang pengarus utama gender ya. Silakan line telepon di 0821 3333940 atau di 0812 44239440, atau Anda ini bisa bergabung melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar pendengar di 0811 400 222. Kita kembali ini ke Ibu Aji Sulaiman. Seperti apa sebenarnya bentuk partisipasi dari perempuan khususnya di Kota Makassar ini, Ibu Aji? Kalau kita berbicara tentang partisipasi dari perempuan yang ada di Kota Makassar, maka kita bisa lihat dari indeks pemberdayaan gender. Ada indeksnya ya, ada tolak ukurnya ya? Ya, ada tolak ukurnya. Tadi kan kita berbicara tentang indeks pembangunan gender, maka kita beralih kepada indeks pemberdayaan gender. Maka ada beberapa tolak ukur untuk IDG. Indeks pemberdayaan gender biasa disingkat dengan IDG, yang mana untuk mengukur itu, pertama adalah kita bisa melihat bahwa keterlibatan perempuan di parlemen. Keterlibatan perempuan di parlemen. Dalam hal ini di DPRD Kota Makassar, yang mana angkanya 26,53%. Ini pun juga angkanya sudah hampir, karena untuk afirmasi politik juga sudah mengalami peningkatan angka di atas 30%. Jadi kurang sedikit lagi kalau misalkan ini setengah lagi udah memenuhi afirmasi politik, tapi ini juga kemajuan besar untuk Kota Makassar karena angka itu hampir terpenuhi di 30%. Yang kedua adalah perempuan sebagai tenaga profesional. Ini barangkali kalau kita merujuk kepada angka, maka dia 45,26%. Kita bisa lihat keterwakilan perempuan dalam hal ini wakil wali kota kita, wakil wali kota Makassar. Betul. Hal ini Ibu Fatmawati Rusdi mewakili sebenarnya perempuan sebagai tenaga profesional. Dan belum lagi perempuan-perempuan yang menduduki jabatan penting, baik itu yang ada di pemerintah Kota Makassar maupun di swasta. Yang ketiga adalah sumbangan pendapatan perempuan. Ini juga sebenarnya dari 3 indeks komponen ini, maka yang ketiga adalah sumbangan pendapatan perempuan. Ini yang mengalami sedikit ketimpangan, di mana angka ini memang kelihatan lebih rendah, karena memang pendapatan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan perempuan. Ini yang menjadi tolak ukur ya, Ibu Aji Sulaiman ya, terkait indeks pemberdayaan gender, baik itu dari pihak laki-laki maupun juga perempuan. Nah, Ibu Aji Sulaiman, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ini ya, khususnya para perempuan yang ada di Kota Makassar, mindset ini kayaknya juga perlu diubah ini, Ibu Aji, bahwa di dunia modern seperti saat sekarang ini tidak ada lagi batasan terkait gender. Pendapat Anda seperti apa? Iya, betul. Saya sependapat dengan Anda, karena saya pikir perempuan bisa berpartisipasi di dimanapun, termasuk di sini di dalamnya adalah nggak usah jauh-jauh. Di keluarga pun diharapkan partisipasi perempuan dalam penguatan ketahanan keluarga, yang mana kami berharap juga bahwa perempuan ini menjadi penggerak untuk keterampilan usaha maupun manajemen yang nantinya memang berakses kepada perempuan.
Keterampilan usaha dan manajemen. Adakah ini sudah dilaksanakan Ibu Aci, khususnya di Kota Makassar? Iya. Untuk para Jadi, perempuan? Iya. Jadi untuk pengarus utamaan gender ini, untuk pemerintah Kota Makassar sendiri menginsert ke dalam program-program, tidak hanya di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi hampir di seluruh SKPD. Untuk gerakan pemberdayaan perempuan sendiri, selain Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada juga Dinas Koperasi, Ketahanan Pangan, dan saat ini memang sedang digalakkan dengan program lorong wisata. Lorong wisata itu sudah ada ya, Ibu ya. Ya. Jadi apakah di program lorong wisata ini semuanya melibatkan perempuan ini? Ya, insya Allah di dalam Insya Allah. program lorong wisata ini keterlibatan perempuan itu lebih diutamakan karena kami yakin bahwa perempuan itu lebih strategis dalam menggerakkan sesama perempuan. Ada begitu banyak program-program kebijakan-kebijakan khususnya dari pemerintah Kota Makassar terkait pengarusutamaan gender. Nah, meskipun begitu banyak program, pastinya ada tantangan ini Ibu Aci yang dihadapi pastinya ya. Bagaimana sebenarnya tantangan dalam pengimplementasian kesetaraan gender di Kota Makassar ini? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang tantangan untuk kesetaraan gender, memang ada beberapa tantangan ya kalau kita lihat bahwa dari identifikasi masalah yang ada di Kota Makassar sendiri, tantangannya adalah dalam pembangunan kesehatan gizi masyarakat, bagaimana meningkatkan upaya promotif dan preventif. Termasuk di dalamnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, dan bagaimana mengendalikan penyakit menular di masa pandemi ini dan tidak menular, termasuk di dalamnya bagaimana pemerintah Kota Makassar bisa mengatasi wabah pandemi COVID-19 dan bagaimana pemerintah Kota Makassar juga meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan untuk semua masyarakat yang ada di Kota Makassar. Jadi boleh dikatakan ada begitu banyak tantangan yang dihadapi ya Ibu Aci Soleman ya. Sebentar kita akan bahas seputar solusinya pendengar di kebersamaan kita di Pengarusutamaan Gender hari ini Kamis 7 Oktober 2021 yang mengangkat topik arah kebijakan pembangunan perempuan pemerintah Kota Makassar tentang pengarusutamaan gender. Sesaat lagi pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintaku, biar rinduku sampai kepada bidadariku. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Karena kamu bintang di hatiku, takkan ada yang lain mampu goyahkan rasa cintaku padamu. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau
tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga marah. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di sini di Pengarus Utamaan Gender edisi Kamis 7 Oktober 2021. Dan kita masih membahas topik kita pendengar, arah kebijakan pemerintah Kota Makassar tentang pengarus utamaan gender, dan masih bersama dengan kami di sini narasumber kita ya. Ada Ibu Aci Soleman, SSTP MSc. Beliau adalah PLT Kadis P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Kita menyapa kembali Ibu Aci Soleman. Ya, selamat siang untuk para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Masih semangat pastinya memberikan informasi ya. Iya. Oke. Tadi ini sempat dibahas seputar tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian kesetaraan gender khususnya di Kota Makassar. Ada begitu banyak program-program pastinya yang sudah disiapkan dan sudah sementara jalan saat ini. Nah, sebenarnya ini Ibu Aci, bagaimana caranya agar perempuan dapat tetap berkarya dan juga berkontribusi walaupun mengalami begitu banyak hambatan di hadapannya begitu? Ya, jadi dalam hal ini dari pemerintah kota sendiri memberikan ruang dan kesempatan untuk perempuan, utamanya di tempat kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada yang kami namakan shelter warga. Jadi shelter warga. Shelter warga itu seperti apa itu? Jadi shelter warga ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Makassar ke masyarakat yang mengalami kekerasan dalam hal ini atau ketidakberdayaan. Jadi dari masyarakat, shelter warga ini dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Mereka yang melakukan penanganan jika terjadi misalkan kekerasan ataupun isu-isu yang terkait tentang perempuan dan anak. Shelter warga ya, ini semacam wadah Ibu Aci ya. Ya. Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Luar biasa. Oke. Namun berbicara soal gender ini memang tidak akan ada habisnya Ibu Aci Soleman ya. Saat ini perempuan dan pria belum boleh dikatakan belum menempati posisi yang cukup setara, masih butuh pengembangan sedikit ini. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, jadi memang kalau kita melihat seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa untuk tolak ukur terlihat adanya gap perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dilihat dari angka IPG dan IDG. Memang di situ di angka IPD IDG memang kelihatan ada gap, utamanya untuk untuk indeks pembangunan gender, yang mana termasuk di dalamnya adalah pengeluaran per kapita dan indeks pembangunan manusia. Di sini kan memang juga kelihatan gap antara laki-laki dan perempuan. Betul. Sedangkan di IDG pun juga kelihatan yang tadi saya sampaikan bahwa sumbangan pendapatan perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
Dan memang kalau kita berbicara tentang pengarus utamaan gender, ada beberapa tantangan. Kalau tadi saya menyebutkan tentang tantangan di bidang kesehatan, maka tantangan di bidang pendidikan pun tadi juga sebenarnya mengalami tantangan yang cukup besar. Untuk bidang pembangunan pendidikan sendiri di sini sebenarnya percepatan peningkatan taraf pendidikan untuk seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar dan berkualitas juga ini yang harus perlu ditingkatkan lagi, termasuk di dalamnya juga tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan di dalam pembangunan. Juga yang perlu kami dorong kembali untuk meningkatkan pemahaman, komitmen, kemampuan para pengambil kebijakan dan pembangunan akan pentingnya pengintegrasian ya perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, termasuk di dalamnya kalau kita berbicara tentang pengarus utamaan gender, maka ada perencanaan dan penganggaran yang mengacu kepada keberpihakan gender di seluruh tahapan-tahapan proses penganggaran dan perencanaan. Proses penganggaran dan percepatan ini diharapkan posisi antara pria, laki-laki maupun juga perempuan ini bisa setara ya, Ibu Aci Sulaiman. Nah, ada yang menarik ini dalam proses kesetaraan gender ini terkait misalnya ya Ibu Aci ya, jika para perempuan ini bisa menjadi pemimpin, dikategorikan sebagai pemimpin perempuan. Tidak bisa dipungkiri perempuan ini bisa bekerja 3 kali lebih keras dibandingkan pemimpin laki-laki. Misalnya tetap mengurus anak, tetap mengurus rumah tangga, mengurus suami dan juga mengurus tugas yang diamanatkan. Adakah tips ataupun juga trik ini menjadi sosok pimpinan wanita ini Ibu Aci Sulaiman supaya pendengar kita yang mendengarkan juga ini bisa membagi waktunya, membagi porsinya antara keluarga dan juga karir yang sedang ditekuni saat ini? Iya, jadi memang untuk posisi perempuan ya pasti akan selalu mengalami yang namanya beban ganda. Betul. Beban ganda di dalam keluarga dan pekerjaan. Tapi bagaimana kita dalam hal ini adalah bersepakat dengan keluarga untuk mengatur jadwal-jadwal ataupun termasuk di dalamnya bagaimana membagi peran di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan. Jadi harus ada kesepakatan baik di keluarga maupun di pekerjaan itu sendiri. Kayaknya yang paling penting ini harus ada komunikasi yang baik ya dalam rumah tangga itu sendiri, Bu Aci Sulaiman ya. Makanya tadi saya bilang sepakat dulu sebenarnya. Kalau sudah sepakat, insya Allah komunikasinya lancar. Misalkan kan ada beberapa pekerjaan yang butuh misalkan waktu lebih. Betul. Jadi kembali lagi kepada komitmen dan kesepakatan dalam keluarga. Ini sudah pakarnya yang berbicara, seorang pemimpin wanita ya. Tetapi sangat menginspirasi ini para perempuan di luar sana untuk tetap membagi tupoksinya meskipun bisa menjadi seorang pemimpin tetapi rumah tangganya juga tetap jalan ya, begitu. Terima kasih. Ini ada yang sudah bergabung ini Ibu Aci Sulaiman, kita bacakan dulu ya yang sudah berpartisipasi di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender melalui via WhatsApp Pro 1 RRI Makassar 0811 400 222. Ada Ibu Haja Jumariah di Kabupaten Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Setinggi apapun sekolahnya, perempuan tetap berakhir di dapur. Nah, bagaimana ini agar perempuan itu bisa tetap berkarya tanpa terbentur tradisi? Kembali kayaknya ke tradisi nih Bu Aci. Bagaimana pendapat Anda? Tidak bisa dipungkiri ya bahwa memang kita sebagai warga Bugis Makassar, hal ini memang kita punya aturan-aturan adat. Betul. Aturan-aturan kebiasaan juga, tapi bagaimana tadi itu yang saya katakan bahwa kesepakatan. Anda juga mengatakan tentang komunikasi, saya juga sepakat dengan itu. Jadi bagaimana kita berbagi peran lah. Dan suami juga paham bahwa peran kita di kantor seperti ini, peran kita di rumah juga seperti ini. Dan saya pikir ya dikembalikan lagi bagaimana kita berkomunikasi dengan yang lainnya, termasuk di dalam sini anak, suami, mertua, maupun bapak ibu kita yang ada di rumah, termasuk keluarga, bahwa
kita sudah berkomunikasi dan bersepakat apapun yang ini, bahwa itu sudah menjadi kesepakatan keluarga. Jalani karir Nobel. Jadi kembali lagi ke komunikasi dan juga kesepakatan di dalam keluarga ya. Semoga Ibu Haja Jumaria tadi yang ada di Maros ini bisa kembali dikomunikasikan bersama dengan keluarga ya. Ada juga ini, ada Ibu Lina di Sungguh Minasa Goa. Haruskah ini suami mendukung istrinya supaya bisa kerja juga seperti suami? Tetapi jika istri sibuk, urusan rumah berantakan bisa memicu pertengkaran. Aduh, kembali lagi ini Ibu Haji Soleman, bagaimana pandangan Anda ini? Kalau saya bilang jangan sampai bertengkar ya, karena ya kita juga harus paham bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga, kita juga harus mengerti bahwa memang ada aturan-aturan dalam keluarga. Dikembalikan lagi kepada suami, memang harus ada kesepakatan, komunikasi, ya, dan mendudukkan suami sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini juga kedudukan antara suami dan istri ini adalah setara dalam hal mempertahankan ketahanan keluarga, termasuk juga pengasuhan bersama kepada anak. Jadi perlu ditekankan pengasuhan dan ketahanan keluarga itu sama-sama kedudukannya antara suami dan istri. Sama kedudukannya antara suami dan istri. Oke. Dan sama juga kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang selalu dibahas dalam pengarus utamaan gender dimanapun itu ya, dan kapanpun. Baiklah pendengar, sebentar kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita di pengarus utamaan gender, dan kita masih akan membahas seputar topik kita, arah kebijakan pemerintah Kota Makassar tentang pengarus utama gender. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi 94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar.
Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di sini di Pengarus Utamaan Gender edisi Kamis 7 Oktober 2021 dan kami masih bersama ini dengan narasumber kami ya. Ada Ibu Aci Sulaiman SSTP MSc, beliau adalah PLT Kadis P3A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Dan di acara ini masih membahas seputar topik arah kebijakan pemerintah Kota Makassar tentang pengarus utamaan gender. Kita kembali menyapa Ibu Aci Sulaiman. Halo pemirsa RRI dimanapun berada. Oke, Ibu Aci ini mungkin bisa diinformasikan juga kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar sebenarnya poin-poin penting untuk segera dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar dalam pemberdayaan perempuan itu apa-apa saja Ibu? Silakan. Jadi poin-poin penting yang harus dijalankan adalah termasuk di dalamnya bagaimana peningkatan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya. Termasuk di dalamnya bagaimana mengubah persepsi di masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya. Itu yang harus dilakukan, termasuk di dalamnya bagaimana sistem perlindungan perempuan dan anak ini bisa terkoordinasi dengan baik dan menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi terhadap kekerasan yang terjadi. Dan kita percaya begitu banyak program yang sudah disiapkan dan pastinya sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar dan semua itu untuk demi kebaikan perempuan maupun juga anak ya dalam proses kesetaraan gender. Mungkin karena waktu kita juga ini Ibu Aci Sulaiman di closing statement kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender. Harapan Anda ini terkait kesetaraan gender khususnya di Kota Makassar. Iya, closing statement dari saya berharap bahwa perempuan berdaya, anak terlindungi, Makassar smart and sembuh. Luar biasa. Salut saya kepada Ibu Aci Sulaiman ya. Dan semoga harapan Ibu Aci ini menjadi harapan kita semua ya. Baiklah, kalau begitu terima kasih Ibu Aci Sulaiman, PLT Kadis P3A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sudah bersama dengan kami di Pengarus Utamaan Gender edisi hari ini. Sehat selalu Ibu Aci ya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar perbincangan kita di Pengarus Utamaan Gender yang mengangkat topik arah kebijakan pembangunan khususnya kaum perempuan dari pemerintah Kota Makassar tentang pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini. Hari Kamis 7 Oktober 2021. Saya Arti Alfian bersama tim-tim teknik yang sudah bersama saya di saat ini mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.